Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulwan Syabani Batua, Prodi Perbankan Syariah, Angkatan 2022 dan kelas PBSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Aulia, Prodi Perbankan Syariah, Angkatan 2022, kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati, Prodi Perbankan Syariah, Angkatan 2022, kelas PBSD. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Ini adalah laporan dari nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Baik, Bani, silakan duduk. Pak Beni, baru saja saya menyelesaikan pengajuan pembiayaan dari nasabah ini. Bisnisnya memang berkembang, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya perlu diperhatikan. Baik, Nis. Apa saja yang menjadi perhatian utamamu? Pertama, di situ tertera bahwa omset mereka memang meningkat, tetapi jika kita lihat lebih dalam, arus kasnya ini tidak stabil. Ada banyak transaksi masuk, tetapi pengeluaran mereka juga sangat tinggi. Mereka juga memiliki kewajiban pembayaran yang cukup besar dalam waktu dekat. Jadi, kemungkinan mereka mengalami kesulitan pembayaran di masa depan itu cukup tinggi ya? Ya, terutama karena mereka juga memiliki utang di dua bank lain. Jika salah satu bank tersebut meminta pembayaran dengan cepat, mereka bisa kesulitan membayar cicilan di sini. Lalu, bagaimana dengan jaminannya? Apakah cukup untuk menutupi pinjaman ketika terjadi masalah pembayaran? Mereka mengajukan aset properti sebagai jaminannya, tetapi setelah saya lakukan perhitungan, nilainya tidak cukup untuk menutupi keseluruhan pinjaman jika terjadi gagal bayar. Baik, kita perlu mengevaluasi terkait permasalahan ini. Mari kita diskusikan dengan Ibu Nurul terlebih dahulu. Selamat siang, Bu. Siang, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Kami sedang meninjau pengajuan pinjaman dari nasabah ini. Terdapat beberapa tanda bahaya yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Cek laporannya. Ceritakan lebih lanjut, apa risiko utamanya? Risiko utama adalah ketidakstabilan arus kas mereka. Bisnis mereka memang terlihat berkembang, tetapi banyak kewajiban dalam jangka pendek. Selain itu, mereka sudah memiliki pinjaman di dua bank lain, yang meningkatkan risiko mereka mengalami kesulitan dalam membayar. Ditambah lagi, jaminan yang mereka tawarkan tidak cukup kuat untuk menutupi potensi gagal bayar. Jika terjadi masalah, kita akan mengalami kerugian. Jadi, opsi apa yang kita miliki? Kita bisa menawarkan pinjaman dengan tenor yang lebih pendek, jadi kita lebih bisa mengontrol keuangan mereka. Selain itu, kita juga bisa meminta tambahan jaminan atau menetapkan syarat tertentu, seperti pengawasan yang lebih ketat terhadap arus kas mereka. Saya setuju dengan pendekatan ini, tapi bagaimana dengan prospek bisnis mereka? Jika bisnis mereka benar-benar berkembang, mungkin kita bisa menerima risikonya dengan beberapa penyesuaian. Saya rasa bisnis mereka memang memiliki peluang untuk tumbuh, tetapi kita tetap harus memastikan bahwa mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan baik. Saya sarankan kita mengajukan pertemuan dengan nasabah ini dan melakukan beberapa opsi yang kita lakukan pada saat ini sebelum kita mengambil keputusan final. Bagaimana dengan alternatif lainnya? Misalnya, kita bisa meminta laporan keuangan
laporan keuangan bulanan kepada nasabah untuk memastikan mereka disiplin dalam pengelolaan keuangan. Jika dalam beberapa bulan ke depan mereka menunjukkan arus kas yang stabil, kita bisa mempertimbangkan perpanjangan tenor atau tambahan limit. Itu ide yang bagus, Bu. Dengan cara ini, kita tetap memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan pinjaman, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat dari pihak bank. Kita bisa menawarkan skema cicilan yang lebih fleksibel, di mana pembayaran utama lebih kecil di awal dan meningkat seiring pertumbuhan bisnis mereka, dan bisa mengurangi tekanan finansial di tahap awal ekspansi. Baik Bu, saya akan mengundang nasabah ini untuk diskusi lebih lanjut. Kita harus pastikan nasabah ini mengerti tentang risiko ini dan siap dengan strategi pembayaran yang jelas. Bagus, pastikan semua persyaratan ini tertulis dengan jelas di dalam perjanjian kredit. Kita bukan hanya memikirkan nama baik bank, akan tetapi kita memastikan nasabah memiliki strategi yang baik. Siap, Bu. Ternyata proses pengambilan keputusan di bank itu tidak sesederhana yang saya kira. Banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Kita tidak hanya melihat laporan keuangan saja dan lalu membuat keputusan secara langsung. Kita juga harus memastikan bisnis nasabah berjalan dengan baik, mengidentifikasi risikonya, dan mencari cara yang terbaik agar bank tetap berjalan dengan aman. Tetapi kita juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi. Saya jadi semakin paham tentang pentingnya manajemen risiko. Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja bank mengalami kerugian yang besar. Betul, risiko memang selalu ada, tetapi tugas kita ini memastikan bagaimana risiko itu bisa kita kendalikan. Baiklah, ayo kita siapkan materi untuk diskusi kita dengan nasabah besok. Kita harus memastikan bahwa nasabah ini memahami dengan syarat dan konsekuensi sebelum kita menerima pinjaman tersebut.